Alkisah, di pedesaan yang subur, hiduplah seorang gadis cantik bernama Rapunzel. Ia mengendarai kudanya melintasi hutan untuk menyambut Pangeran Rob yang datang dari tempat jauh. Rapunzel memiliki hati yang baik, sehingga kala kudanya kelelahan, ia memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak. Rapunzel, menurutmu jika aku bisa membuat Drado si naga tertawa, maka sihir atasku akan terpatahkan. Jika si jahat Camilla mengatakan yang sebenarnya, berarti iya Klepsi. Setelah beristirahat, Rapunzel dan Klepsi naik dan melanjutkan perjalanan. Pangeran Rob sangat merindukan Rapunzel dan kini sedang mencari mereka. Ayolah Rapunzel, di mana kau? Saat itu, pangeran melihat seseorang datang. Karena mengira itu Rapunzel, ia berteriak. Hehe, aku di sini Rapunzel. Hehe. Namun ia salah, itu bukan Rapunzel. Itu adalah Camilla, si penyihir jahat. Kita sudah dekat dengan pangeran yang mulia, saatnya merapal sihir penua. Camilla turun dari sapu terbangnya sebelum menemui Pangeran Rob. Ia mengibaskan kipas sihirnya untuk memantarai wajahnya. Angin sihir dari kipas itu mengubah Camilla menjadi wanita yang sangat tua. Siapa yang tak ingin membantu wanita tua yang menawan? Begitu asapnya menghilang, Camilla berjalan mendekati pangeran. Ternyata bukan Rapunzel. Ketika Pangeran Rob menyadari yang datang adalah wanita tua, ia segera menghampiri dan menanyakan apakah nenek itu memerlukan bantuan. Oh, nak. Iya, nenek sangat memerlukan bantuanmu. Katakan saja, Nek, aku akan bantu semampuku. Dengar, nak. Aku menerima surat dari abangku, tapi aku tak bisa membaca. Maaf, Nek. Kenapa Anda tidak bisa membaca? Dekatlah sini dan tatap mataku, anak muda. Pangeran menatap lebih dekat mata nenek itu dan melihat matanya tidak bisa diam. Mata itu berputar. Iya, aku mengerti, Nek. Jadi Anda memintaku membacakan surat ini kan? Karena mata Anda bermasalah. Benar, anak baik. Tolong bacakan, tapi kau harus tahu. Telingaku juga tak mampu mendengar dengan baik. Oh, tidak masalah, Nek. Aku bisa membacakannya dengan nyaring. Menyamar sebagai wanita tua, Camilla menyerahkan kertas itu pada Pangeran Rob. Tulisannya kecil-kecil sekali. Mungkin aku agak kesulitan. Lebih dekat, anak muda, pada kertas itu. Pangeran Rob mendekat dan makin dekat melihat kertas itu dan mulai membaca. Lebih mungil dari kecil, lebih putih dari putih, lebih bergaris dari garis, lebih bertinta dari tinta, dan sangat ringan bagai kapas. Jika kau menatap lebih dekat, ia akan memangkasmu bagai kertas. Hah? Tak lama kemudian, asap menyelimuti pangeran yang tiba-tiba berubah menjadi selembar kertas. Hah? Pangeran tak membaca surat biasa, namun mantra jahat. Lihat dia, Brumi, pangeran kertas. Sihir Anda manjur, yang mulia. Pangeran Rob ditinggalkan di sana dalam bentuk lembaran kertas. Camilla menaiki sapu terbangnya Brumi dan segera melarikan diri. Namun ia tak menyadari bahwa ia telah menjatuhkan kertas berisi mantra jahat itu. Kemudian Rapunzel berhasil menemui Pangeran Rob. Begitu ia melihat kertas berbentuk sang pangeran, ia menjadi bingung. Pangeranku, apa yang terjadi? Apa yang perjalanan ini lakukan padamu? Ya ampun Rapunzel, pangeran mirip dengan selembar kertas. Iya, mirip selembar kertas, tipis, ringan, dan saat itu angin yang sangat kencang bertiup.
Pangeran Rob tak mampu menahannya dan terbang ke udara bagaikan selembar kertas terbawa angin. Memang itulah dia. Oh, tidak. Angin akan membawa pangeran pergi. Ketika angin membawa Pangeran Rob mendekati sungai, Rapunzel menangkap pangeran dalam satu langkah menggunakan rambut panjangnya. Oh, hampir saja, Klepsi. Rapunzel menyelamatkan pangeran dari air sungai. Namun kemudian awan hitam menyelimuti langit. Aduh, cuaca akan hujan. Kalau pangeran basah, kita mungkin tak bisa menyelamatkannya. Rapunzel memutuskan untuk segera membawa pangeran beserta kudanya ke kastil. Namun Klepsi berteriak dan menghentikannya. Hei Rapunzel, tunggu, lihat. Aku menemukan selembar kertas di tanah. Rapunzel mengambil kertas yang ditemukan Klepsi, lalu menyadari tertera mantra sihir di sana. Lebih mungil dari kecil, lebih putih dari putih, lebih bergaris dari garis, lebih... Rapunzel, berhenti! Jangan membaca mantra itu, atau kau akan terkena sihirnya juga. Ah, iya. Jika kita merobek kertas ini mampu membatalkan sihirnya sebelum hujan turun, Klepsi. Menurutmu akan berhasil? Rapunzel merobek kertas sihir itu menjadi beberapa bagian. Lalu memanggil sahabatnya seekor naga bernama Drado. Drado! Mendengar suara Rapunzel, Drado mengepakkan sayap raksasanya dan menemui Rapunzel. Drado, kita tak punya banyak waktu. Menggunakan api nagamu, kau harus segera mengubah potongan kertas ini menjadi abu. Drado membuka mulutnya lebar-lebar untuk memenuhi permintaan Rapunzel. Dan mengubah kertas sihir menjadi abu menggunakan api yang disemburkannya. Dan berhasil. Pangeran Rob terbebas dari mantra dan menjadi manusia kembali. Ia tak menyadari apa yang telah terjadi padanya. Rapunzel, akhirnya kau datang. Aku tak bertemu denganmu berbulan-bulan. Pangeranku, aku sangat merindukanmu. Kuharap kita tak berpisah selama itu lagi. Ketika awan hitam berubah menjadi hujan, Pangeran Rob dan Rapunzel berpelukan dalam kasih dan bersumpah tak akan berpisah lagi. Dan Camilla, penyihir jahat yang melihat kebahagiaan mereka melalui bola kaca, sangat marah. Karena mereka yang hatinya dipenuhi kebencian tak akan pernah merasa bahagia. Dan mereka yang hatinya dipenuhi rasa kasih akan berbahagia selamanya. Aku bermimpi aneh sekali, Rapunzel. Aku berubah jadi sangat tipis.